Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelbat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 12 siang ya, di tanggal 6 Maret 2023 guys. Dan untuk mengawali weekend hari ini guys ya, kita update aja langsung bagaimana keadaan global crypto market cap. Seperti yang bisa kalian lihat di sini guys, mengalami penurunan ya, meskipun masih tipis di 0,91% karena market lagi sideways guys, terlihat dari pergerakan grafik dari Bitcoin. Dimana untuk Bitcoin hari ini dalam waktu 24 jam ya, masih mengalami penurunan di 1,2%, kemudian Ethereum di 1,6%, BNB juga turun di 2,6%, disusul oleh XRP di 3,6% ya, lebih buruk. Dan kalau kita lihat di sini rata-rata untuk pergerakan altcoin masih mengikuti pergerakan harga dari Bitcoin dan perubahannya antara 1 sampai 3% guys. Ini lumayan ya. Dan kalau kita lihat ya pergerakan harga dari Bitcoin seperti yang terlihat dalam grafik di sini, dan kita bisa lihat untuk sekarang ini sepertinya masih sideways guys, mengikuti pergerakan ataupun skenario dari garis kuning yang kita bikin kemarin guys, dan masih tertahan juga ya di area support ungu ini guys. Kita doakan aja semoga ini masih bertahan dan skenario yang kita bikin ya di garis kuning ini bisa valid ya, sehingga akan mengikuti histori sebelumnya, jadi akan membentuk seperti ini guys, dan setelah itu akan melakukan pergerakan naik lagi ke depannya dan mencoba retest di area ungu ini lagi guys, kemudian menyentuh di support garis kuning ini. Kita doakan aja semoga seperti itu ya untuk skenario nya, tapi tidak menutup kemungkinan dengan adanya beberapa berita-berita yang kemarin sudah saya berikan ya. Tampaknya market memang benar-benar menunggu perkembangan terbaru dari berita-berita yang kemarin guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangan dari Bitcoin, kita akan selalu update lagi guys. Dan kita langsung aja ya menuju ke informasi yang pertama. Dan ini berhubungan dengan update dari Silvergate guys, dimana Silvergate ini kemarin sempat di-ban ya dari Coinbase guys, karena diisukan Silvergate ini bakal bangkrut guys. Oke. Dan kenapa Silvergate ini berefek ya terhadap kripto? Karena sebagian besar ya beberapa entitas kripto ataupun project-project kripto ini menggunakan jasa dari Silvergate Bank ini untuk projectnya guys. Jadi kalau terjadi sesuatu terhadap bank ini maka bisa berakibat buruk terhadap project-project kripto. Oke, kita coba baca di sini untuk informasinya. Seperti kita lansir ya dari Crypto Potato, diinformasikan bahwa masalah Silvergate ini terus berlanjut guys, dan untuk update-nya bank ini menutup jaringan pembayaran kriptonya guys. Jadi Silvergate Capital Corporation pernah menjadi salah satu institusi perbankan yang paling disukai untuk bisnis mata uang kripto guys. Tetapi entitas ini telah menghadapi banyak masalah dalam beberapa minggu terakhir ini. Yang terbaru ya, bank tersebut menutup layanan pembayaran kripto guys yang disebut Silvergate Exchange Network. Efektif segera, Silvergate Bank telah membuat keputusan berbasis risiko untuk menghentikan Silvergate Exchange Network atau SEN. Semua layanan terkait deposito lainnya tetap beroperasi. Bunyi pernyataan dari perusahaan Silvergate ini guys. Layanan ini memungkinkan investor untuk menyelesaikan transfer 24 jam ya ke bursa kripto, yang merupakan salah satu produk yang paling banyak digunakan ya oleh bank. Layanan ini beroperasi jauh lebih cepat daripada transfer bank tradisional yang bisa memakan waktu hingga berhari-hari guys. Namun bank tersebut mengangkat alis ya pada awal pekan ini ketika mengungkapkan masalah operasional dan mengatakan bahwa mereka itu harus menunda laporan tahunannya guys. Selain sahamnya yang anjlok ya lebih dari 30% dalam hitungan jam kemarin ya, dan pengumuman tersebut juga mendorong beberapa raksasa kripto seperti Kraken dan juga Coinbase untuk meninggalkan Silvergate dan juga layanannya guys. Sebagai salah satu pemain terbesar ya dalam industri keuangan tradisional, berita tersebut juga mempengaruhi seluruh pasar kripto guys, dimana efeknya Bitcoin merosot ke level terendah ya dalam beberapa minggu di bawah $22.000 guys dalam hitungan jam. Sementara seluruh kapitalisasi pasar turun sebesar $50 miliar dalam sehari guys. Jadi kita tunggu aja nanti seperti apa ya perkembangan dari Silvergate ini, karena cukup menarik untuk diikuti guys, dan kalian harus beri catatan khusus ya untuk Silvergate ini. Di lain catatan-catatan yang lain seperti Mt. Gox yang akan mengunlock Bitcoinnya ya sebanyak 142.000 kepada para krediturnya. Kemudian juga tentang regulasi yang sekarang lagi digodok oleh SEC, kemudian
Situasi konflik ya antara Ukraina dan Rusia ini sangat berpengaruh banget ya terhadap perkembangan ekonomi secara makro, dan tentu saja akan berefek kepada aset-aset beresiko ya, seperti stok, saham, ataupun kripto ini guys. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari Daily Hodl. Di sini diinformasikan ya bahwa eksekutif Coinbase ini mengatakan bahwa institusi melihat lebih dari Bitcoin dan Ethereum dan memasuki pasar altcoin guys. Jadi salah satu eksekutif puncak Coinbase mengatakan bahwa investor institusional mungkin lebih terbuka ya terhadap aset kripto di luar Bitcoin dan juga Ethereum daripada yang disadari oleh banyak orang. Berbicara dalam siaran langsung dengan analis kripto Scott Melker, kepala penelitian institusional Coinbase David Duong mengatakan bahwa hampir setengah dari semua aliran institusional di Coinbase mengarah ke aset selain Bitcoin dan Ethereum. Tugas saya lebih luas ya dari sekedar Bitcoin, dan apa yang saya lihat saat ini hanya dalam hal aliran yang kami lihat dari klien institusional kami di bursa kami. Sekitar 55% di antaranya masih menggunakan Bitcoin dan Ethereum. Tetapi itu berarti sisanya masih dalam bentuk altcoin. Juga masih banyak perhatian yang diberikan ya pada apa yang terjadi di ekosistem lainnya di luar Bitcoin dan Ethereum. Meskipun demikian, tentu saja Ethereum akan menjadi risiko peristiwa besar berikutnya ya pada fork Shanghai nanti, dan masih dalam radar orang-orang. Jadi Duong mengatakan bahwa saat ini kondisi pasar itu masih dalam kondisi yang relatif tidak pasti ya karena alasan secara makro dan musiman serta potensi kripto untuk berkorelasi dengan aset berisiko lainnya guys. Saya pikir apa yang terjadi pada saat ini cenderung lebih berfokus pada ekonomi secara makro. Sejauh ini saya pikir apa yang tidak disadari orang adalah bahwa ini hanyalah periode musiman yang lebih lemah untuk banyak aset berisiko karena kita berada di antara periode di mana orang mendapatkan pembayaran bonus, memasukkan uang ke dalam 401k mereka, dan tepat sebelum kita mendapatkan banyak cek yang dipotong untuk musim pajak. Jadi kita berada dalam periode yang lemah seperti ini, tetapi kami mencoba menarik kesimpulan tentang apa yang terjadi dengan The Fed dan atau apa yang terjadi dengan hal-hal lain, baik korelasi yang ngomong-ngomong turun antara kripto dan aset kripto lainnya. Intinya dalam informasi ataupun pernyataan ya dari salah satu eksekutif di Coinbase ini membuktikan bahwa altcoin pun ini juga menjadi salah satu daya tarik ya untuk aset yang diperhitungkan oleh para investor institusional guys untuk mendapatkan profit tentunya guys. Oke, kita lanjut informasi berikutnya. Kita lansir dari Decrypt. Di sini diinformasikan bahwa tim Binance ini merasa resah ya dengan hubungan antara Binance.us dan mencoba merekrut Gary Gensler guys. Nah, ini keren banget ya. Jadi sebuah obrolan grup di Telegram mengungkapkan kegelisahan tim Binance atas pengawasan regulasi. Akun Google formulir yang salah dalam peluncuran perdagangan yang terlalu cepat adalah beberapa kesalahan yang mengkhawatirkan anggota tim di Binance yang berbasis di luar Amerika Serikat, yang khawatir bahwa regulator Amerika Serikat itu akan memberikan pengaruh yang tidak semestinya ya terhadap pemegang lisensi di Amerika, yaitu Binance.us. Ini menurut laporan dari Wall Street Journal pada hari Minggu kemarin. Pengungkapan ini terjadi kurang dari sebulan setelah pejabat perusahaan dilaporkan membahas pembayaran penyelesaian moneter dalam kasus-kasus peraturan yang tertunda di Amerika Serikat. Pada bulan Desember, Departemen Kehakiman dikatakan sedang mempertimbangkan ya tuntutan pidana terhadap CEO dari Binance ini, yaitu Changpeng Zhao atau sering disebut CZ ya. Dan Binance sejauh ini merupakan bursa kripto terbesar di dunia ya. Juga termasuk di antaranya banyak perusahaan yang berusaha membawa Gary Gensler sebagai penasihat saat ia mengajar di Massachusetts Institute of Technology. Kata laporan itu guys, sebanyak 2 tahun sebelum Gensler menjadi Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa atau SEC. The Journal mengutip ya dokumen perusahaan dan wawancara dengan mantan karyawan, tetapi juga mengutip dari obrolan grup di antara anggota kunci tim Binance, termasuk Changpeng Zhao. Mengenai pertemuan dengan Gensler, Zhao dilaporkan menulis ya bahwa meskipun Gensler menolak menjadi penasehat, dia sangat murah hati ya dalam berbagi strategi lisensi. Karyawan lain mengirim pesan bahwa Gensler kemungkinan besar akan kembali ke kursi regulator jika Partai Demokrat memenangkan pemilu di 2020. Setelah Presiden Joe Biden terpilih, Gensler bertugas ya di tim transisinya dan pada akhirnya dinominasikan ya dan dikonfirmasi oleh Senat untuk mengetuai SEC pada April 2021. Dia diberikan masa jabatan 5 tahun dan 5 hari kemudian hingga 2026. Perhatian utama Binance adalah tetap berada di luar garis bidik regulator Amerika Serikat sambil merayu pelanggan di Amerika Serikat. Mengutip presentasi internal berjudul Isolasi Binance dari Penegakan Hukum Amerika Serikat. Jurnal mencatat ya bahwa Binance ingin menekankan bahwa Binance.us yang didirikan pada tahun 2019 di bawah perusahaan Delaware bernama BAM Trading Service Incorporation hanyalah sebuah perusahaan yang
akan melisensikan teknologi dan merek Binance. Akan tetapi, perusahaan tersebut dilaporkan dikendalikan oleh Changpeng Zhao. Ini menarik guys ya, kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya, dan kita langsung ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Watcher.guru. Di sini diinformasikan bahwa menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah meningkatkan pariwisata hingga 95%, kata Nayib Bukele yang merupakan presiden dari El Salvador guys. Jadi Presiden El Salvador Nayib Bukele meluncurkan proposal ya pada tanggal 5 Juni 2021 yang akan menjadikan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di negara tersebut. Hasilnya, El Salvador menjadi negara pertama yang menerima Bitcoin guys sebagai mata uang yang sah. Hal ini diakui ya secara luas sebagai pertama kalinya sebuah negara menggunakan mata uang yang mudah menguap sebagai alat pembayaran yang sah. Namun, banyak yang mengecam langkah dari Bukele ini guys dengan menyatakan bahwa hal tersebut akan meningkatkan pencucian uang dan perilaku ilegal. Namun, Nayib Bukele memiliki pendapat yang berbeda ya mengenai hal ini karena ia baru-baru ini ya berbicara tentang berbagai hal termasuk manfaat melegalkan Bitcoin dalam wawancara baru-baru ini di Tucker Carlson Today. Salah satu manfaat utama yang disoroti oleh Bukele adalah melonjaknya pariwisata yang terlihat di negara tersebut guys. Melegalkan Bitcoin memiliki efek drastis ya pada pariwisata El Salvador, dan berbicara tentang legalisasi Bitcoin di negara tersebut, Bukele menyatakan ya bahwa Bitcoin memiliki beberapa keuntungan dalam sistem ekonomi baru yang sedang dikerjakan. Nayib Bukele juga menyebutkan bahwa melegalkan Bitcoin juga telah meningkatkan pariwisata hingga 95% guys. Presiden El Salvador melanjutkan pembicaraannya ya tentang berbagai keuntungan termasuk investasi swasta dan juga bagaimana negara ini menarik para Bitcoiners karena berbagai konferensi dengan alasan utama adalah legalisasi Bitcoin. Bukele juga mendapatkan dukungan dari komunitas Bitcoin setelah ia merangkul raja mata uang kripto dan melegalkannya guys. Dan meskipun ia menerima beberapa reaksi keras ya atas keputusannya itu, negara-negara lain juga mulai memahami nilai mata uang kripto. Hal ini terlihat dari sikap dan perkembangan berbagai negara untuk merangkul blockchain dan mata uang kripto guys. Dan ini tentu saja keren banget guys, karena efek ya yang dilakukan oleh Salvador ini menjadi pembelajaran khusus bagi negara-negara lain. Apakah worth it untuk menggunakan Bitcoin sebagai legal tender atau alat pembayaran yang sah ya di satu negara? Karena negara-negara lain juga akan berpikir ataupun mencontoh apa yang dilakukan oleh El Salvador ini jika bermanfaat ke depannya guys. Dan jika ya suatu saat nanti Bitcoin ini menjadi salah satu alat pembayaran yang bisa diterima di berbagai negara guys, maka tidak akan menutup kemungkinan maka altcoin yang lain yang mempunyai potensi yang bagus juga ya seperti Ethereum, Polkadot, Cosmos, Cardano, Solana dan yang lain-lainnya, tentu saja ini akan tertarik juga atau terpompa juga ya, sehingga membuat ekosistem dari kripto itu kedepannya akan sangat masif banget guys. Kita tunggu aja ya, mungkin sekitar 10 atau 15 tahun ke depan kita pasti bakal kripto pada waktunya guys, oke? Karena sekarang ini kita bisa ibaratkan ya seperti pada saat internet baru mulai muncul guys. Orang juga merasa skeptis ya dengan internet pada zaman dahulu guys. Tapi sekarang kalian bisa lihat ya, kita tidak bisa hidup tanpa internet. Oke? Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak ya tentang perkembangan kripto. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.